Islam sekalian. Jadi memang waktu itu Rasulullah SAW beliau mengatakan bahwasanya wahai pemanah, wahai kalian yang ada di atas jebel rumah yang di bukit pemanah itu, apa kata Rasul pesannya sebelum perang, jangan kalian turun, kalah maupun menang, kata Rasulullah. Jadi pesannya Rasulullah kepada para sahabat yang ada di atas jebel rumah atau di atas bukit pemanah itu, pesannya satu: jangan kalian turun, kalah maupun menang di bawah. Intinya kalian fokus di atas saja. Memang sekalian, ketika perang udah mulai, orang-orang kafir Quraisy mereka udah dipukul mundur oleh Hamzah waktu itu, Bu. Jadi Hamzah itu belum beliau meninggal. Sayyidina Hamzah, beliau disebut dengan singanya Allah, dan singanya Rasulullah itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Luar biasa, paling membantu Rasulullah ketika perang Badar, kedua juga perang Uhud sekalian. Namun ketika perang yang ketiga, yaitu perang Khandaq, beliau sudah tiada karena beliau meninggal ketika perang Uhud, dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ini seorang budak namanya Hindun. Nah, jadi dulu di Taif itu sekalian ada satu keluarga, Utbah dan Saibah, itu bapaknya Hindun. Utbah Saibah ini dibunuh oleh Hamzah ketika perang Badar. Jadi di sini ini di Madinah ada Badar, ada lembah Badar sekalian, kurang lebih jaraknya sekitar 150 km dari Madinah. Ada lembah Badar, yang mana yang orang-orang kafir itu banyak yang meninggal. Di antaranya Utbah dan Saibah, pemuka-pemuka Quraisy, Abu Jahal, semua meninggal di perang Badar sekalian. Sehingga Al-Hindun ini marah, geram. Terjadilah perang Uhud tahun setelahnya. Disebut juga dengan perang pembalasan daripada orang kafir Quraisy. Sampainya di situ sekalian, dengan rahmat Allah, selesai di situ Wahsy diperintahkanlah oleh Hindun, budaknya, wahai Wahsy, kalau engkau bisa membunuh Hamzah, nanti akan aku merdekakan engkau. Kemudian akan aku kasih hadiah 100 ekor unta kalau engkau bisa membunuh Hamzah. Jadi Wahsy ini nggak ikut perang sebenarnya. Wahsy hanya mengintai saja dari sekitar peperangan. Ketika Hamzah sudah lengah, sudah mungkin capek sekalian, beliaulah melemparkan tombak pas di jantungnya Hamzah sampai beliau jatuh. Bukan sampai di situ saja, bagus sekalian. Datanglah Hindun ke dekatnya Hamzah, dibelah dadanya oleh Hindun itu sekalian. Jadi Hamzah diampuni jantungnya oleh Hindun, dimakan yang tersebut. Jadi meninggalnya begitu tragis. Makanya ketika Wahsy masuk Islam, apa kata Rasulullah? Ya wahai Wahsy, engkau saya terima engkau masuk Islam, tapi satu, palingkanlah wajahmu dari saya, kata Rasulullah. Dari saking sedihnya. Jadi kalau melihat Wahsy pasti teringat dengan pamannya, karena yang telah membunuh Hamzah Wahsy sekalian, meskipun beliau belum masuk Islam waktu itu. Jadi orang-orang yang paling membenci Rasulullah sekalipun, seperti halnya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini sekalian ketua-ketua klub kalau di Mekah, kayak apa namanya, ketua perang di Mekah. Jadi pemimpin perang Uhud, pemimpin perang Badar, pemimpin perang Khandaq itu Abu Sufyan namanya. Beliau masuk Islam nanti itu sekalian, masuk Islam tapi ragu-ragu dia tuh setelah masuk Islam. Jadi kalau dia jauh dengan Rasulullah dia ragu lagi, tapi kalau dekat dengan Rasulullah makin Islam lagi beliau. Sama dengan Hindun. Kenapa sekalian? Jadi orang-orang yang paling membenci Rasulullah, bahkan Hindun pun pernah bersumpah kepada para sahabat, kepada Rasulullah, nah ya sekalian, wallah saya tidak akan pernah masuk Islam, kata Hindun. Sumpahnya dia. Namun nyatanya apa sekalian? Hidayah Allah datang kapan saja kepada siapapun itu, sehingga Hindun itu masuk Islam. Itulah Hindun. Bismillah ar-Rahman, para tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ lebih sekalian, pasukan pun nggak seberapa, 700 orang, yang mana memang awal pasukan orang muslimin itu sebanyak 1000 awalnya. Namun 300 orang ini orang munafik sekalian, hanya mengacaukan saja. Jadi ketika perjalanan dari Madinah, dari Masjid Nabawi ke arah Uhud, karena Uhud ini dulu bukan area Madinah, di luar Madinah. Namun nyatanya sekarang Uhud ini sudah menjadi bagian dari Madinah. Masjid Nabawi sekarang luasnya, Bu sekalian, jadi masjid sekarang luasnya sama dengan Madinah dulu. Jadi dulu itu Madinah kecil, Bu, kecil, nggak luas seperti sekarang.
tanah haramnya Rasulullah kan beliau sampaikan bahwasanya di tanah Madinah itu ada tanah haram dan ada tanah halalnya di Madinah. Sehingga Rasulullah menyampaikan bahwasanya luasnya Madinah dulu sama dengan Masjid Nabawi saat ini sekarang. Kemudian untuk yang masjid yang lama, masjid yang dulu itu ada di situ di Raudhah itu kemarin di antara mimbar dengan rumah Rasulullah itu adalah masjid yang lama, dan sekarang itu semua diperluas. Allah dan Rasul para tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di depan di sebelah kanan ini Jabal Uhud sebenarnya. Ya. Namun di arah belakang. Di depan nanti kita sampaikan lagi, dan di depan sebelah kiri ada bukit, di atasnya itu ada kerajaan, Bu. Itu rumah kerajaan di sebelah kiri. Yang mana nanti sejarah mengatakan bahwasanya ketika nanti di yaumil qiyamah Dajjal mau masuk ke area Madinah itu dari situ masuknya. Tapi sampai di situ nggak bisa, Bu. Dicekal oleh malaikat Jibril alaihi salam. Sampai di situ. Jadi sampai dia naik ke atas bukit tersebut nggak bisa masuk ke area Madinah karena di situ perbatasan Madinah, tanah haramnya. Yang di atasnya ada rumah kerajaan di situ. Makanya Madinah sama Makkah ini memang Allah haramkan dimasuki Dajjal. Orang yang meninggal di Madinah maupun yang di Makkah luar biasa mereka. Tidak akan pernah ketemu dengan Dajjal. Bifullah dan Rasul para tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Jabal Uhud juga sekalian ada sekitar 70 syuhada yang meninggal. Di antaranya Hamzah ibn Abdul Muttalib, kemudian Abdullah bin Jahsy, dan yang ketiga Mus'ab bin Umair. Beliau adalah orang yang memegang panji Rasulullah, benderanya Rasulullah. Yang melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau yang memegang bendera itu sekalian. Makanya nama-nama yang beliau yang kita sebut barusan itu adalah orang-orang yang betul-betul ikut perang ketika perang Uhud. Yang mana janjinya memang kata Rasulullah, kalian para sahabatku semuanya, kalian kalau ikut perang Uhud maka kalian dijamin surga oleh Allah kalau kalian meninggal. Maka hari ini sekalian, insyaallah kita ini berziarah kepada orang-orang yang dijamin oleh Allah surga. Mudah-mudahan nanti kita juga berjumpa sama mereka semua. Itu sekalian keinginan kita. Kenapa kita berziarah? Kenapa kita ke Jabal Uhud? Sebenarnya kita nampak tilas tempat-tempat bersejarah. Kemudian kita merenung bahwasanya Rasulullah di Jabal Uhud hampir beliau mau dibunuh sekalian. Gigi gerahamnya patah, pelipisnya berdarah beliau di Jabal Uhud. Di depannya Jabal Uhud semua. Maka disebut dengan Jabal Uhud. Jabal itu artinya gunung, bukit. Uhud itu artinya satu, gunung yang satu. Yang mana gunung ini semua itu Jabal Uhud. Tidak bercampur dengan sama gunung-gunung yang lainnya. Makanya disebut dengan Jabal Uhud. Masa itu Jabal Uhud? Sama aja tiket. Jadi ini menandakan bahwasanya di Jabal Uhud ini Ibu sekalian yang mana nanti akan diangkat oleh Allah ke surga. Jadi makanya kata Rasulullah, kalau kalian umatku semuanya mau memandang gunung-gunung surga, pandanglah gunung Uhud. Karena nanti ini Allah akan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jabal Uhud sekali. Dan nanti kita akan pandang di surga. Namanya jauh ini gunung surga. Dan memang dalam hadisnya itu ahadun jabalun min jabalil jannah. Jadi Jabal Uhud ini adalah gunung-gunung surga. Yuhibbuni wa yuhibbuh, kata Rasulullah, aku mencintai Jabal Uhud. Dia pun juga mencintai kami, kata Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah naik ke atas Jabal Uhud, pernah dulu itu Ibu sekalian gunung ini bergetar kencang sehingga beliau menghentakkan kakinya di atas bukit tersebut. Apa kata Rasulullah? Wahai gunung, diamlah engkau. Yang ada di atas engkau ini adalah seorang nabi dan para sahabat-sahabatku. Tentunya Sayyidina Ali di atas dulu, kemudian Sayyidina Utsman. Beliau pernah naik ke atas Jabal Uhud. Bifullah dan Rahman para tamu Allah. Dan ini di dalam pagar ini sebelah kiri di situ ada syuhada Uhud, ada sekitar 70 yang meninggal waktu itu, sekitar 70. Jadi kita di sini merenung, kemudian kita di sini sekalian memikirkan seperti apa dulu Rasulullah berjuang ketika perang Uhud. Beliau lari, dibawa lari oleh para sahabat, darah yang begitu mengalir luar biasa. Tepatnya di sini. Jabal Uhud ini Ibu sekalian. Meskipun dalam artian setelah
perang Uhud terjadi selesai, orang Islam sudah banyak yang luka dan sebagainya. Setelah itu ada perintah lagi dari Allah untuk perang lagi. Pokoknya nggak pernah selesai perang terus. Di tahun kelima Hijriah perang lagi, perang Khandaq. Luar biasa. Jadi bahwa sekalian perjuangan Rasulullah SAW. Tentunya untuk kita semua, untuk kita semua. Jadi kita alhamdulillah Allah izinkan kita dipilih menjadi umat Muhammad sekalian, umat yang paling dicinta oleh Rasulullah. Dari sini